Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Pada video kali ini gue akan ngebahas video lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi yang kemarin itu gue ngebahas tentang algoritma palindrom. Nah, cuman kemarin baru menggunakan satu metode aja. Nah, untuk kali ini gue menggunakan metode yang lain yang mungkin lebih ringkas dari yang kemarin ya. Intinya cuma lebih ringkas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi aja ya. Oke ya. Nah, sekarang gue di sini masuk ke item. Ini merupakan kode yang terakhir ya. Ini di sini bisa kawan-kawan lihat di sini ada beberapa baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris ya. Coba kita agak ringkas sedikit. Tapi intinya sama. Kita mau di mana kalau misalnya ada user yang memasukkan ABBA misalnya, dia bisa ngecek apakah ABBA ini merupakan palindrom atau enggak. Kalau misalnya palindrom berarti returnnya true. Jika enggak berarti false gitu ya. Kalau ABBA itu harusnya true. Kalau misalnya A, B, C, D, E itu false. Ya. Tapi kalau misalnya A, Z, Z, A itu true. Ya, karena kebalikannya apa? Sama kebalikannya ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau di reverse itu hasilnya sama dengan apa yang dipas di sini, ya. Oke. Oke. Nah, berlama-lama gua coba copy dulu fungsi yang kemarin, metode yang kemarin kita udah bikin ya. Untuk nge-record aja sih. Jadi buat record aja. Buat kita lihat perbandingannya antara metode yang kemarin sama yang sekarang gitu. Oke, gua buat satu variabel di sini reverse. Oke, ya isinya kosong. Dimana gua kali ini dengan menggunakan for sesuai dengan ES6 ya. For let char ya, karakter maksudnya of string. Nanti gua akan kasih tahu ini maksudnya apa di belakang ya. Oke ya. Oke, for let char of string. Sekarang gua concat ya, dari apa reverse ini gua concat ke sini ya. Reverse sama dengan equal to char plus reverse. Karena kondisinya kenapa seperti ini? Karena gue mau ngebalik kondisinya, karena gue mau nge-reverse. Jadi urutannya char plus reserve. Jadi concatnya seperti itu ya. Oke, jika reverse, jika versi kebalikannya sama dengan string yang dipas, maka returnnya true. Jika enggak, maka return false. Kayak gini ya, kawan-kawan. Nah, sekarang kita save dulu. Kita lihat, kita tes di Jest seperti kemarin. Gua sekarang udah ada di folder palindrom kemarin. Ada dua file di sini, ada index.js sama test.js. Sekarang gue tinggal panggil test.js sesuai dengan test case kemarin yang gue udah bikin ya. Sekarang berarti manggil JS-nya jest test.js, oke, minus minus watch seperti ini. Oke, free pass. Jadi berdasarkan apa yang gua tulis di test case ini semuanya pass ya, semuanya memenuhi ekspektasi gua gitu ya. Yang ABBA di sini true hasilnya, yang penny di sini hasilnya false. Jadi memenuhi ya untuk baris program ini. Oke, ini jadi gua agak mempersingkat berapa baris nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi seperti ini. Jadi cuma 6 baris gitu ya. Iya 6 baris ya. Oke, ya cuma 6 baris. Ada lagi yang lebih ringkas ya. Gua kasih tahu lagi. Jadi sekarang gua copy dulu. Oke. Ini cara kedua. Gua komen. Oh iya, gua lupa kasih tahu, gua lupa jabarin ini maksudnya apa. Jadi eh untuk for ini ya, untuk for ini karena menggunakan ES6, jadi ini dipecah-pecah ya berdasarkan karakter by karakter. Jadi misalnya di sini gua ada misalnya string yang dipas kayak tadi misalnya penny ya. Berarti di sini ada 6 huruf. Dimulai dari loop pertama itu adalah P, loop kedua itu E, loop ketiga itu N, loop keempat N, loop kelima I, loop keenam E. Jadi seperti itu dipecah-pecah
by karakter. Jadi 6 kali looping ya dari stringnya. Jadi seperti itu. Jadi gue tinggal concat berdasarkan karakter. Kalau misalnya karakternya duluan, berarti looping pertama yang gue concat itu adalah, ini gue urutin dari concat pertama ya. Oke, berarti E, I, N, N, E, P. Jadi seperti itu. Dimana ini ada looping pertama, ini looping kedua sampai ke terakhir. Jadi terbalik karena kondisinya gue balik, bukan seperti ini. Bukan seperti ini, atau bukan seperti ini. Ini sebenarnya dua ini sama aja ya, maksudnya ya. Ini maksudnya ini sama aja maksudnya gitu. Kenapa nggak seperti ini? Karena kalau misalnya concat seperti ini ya berarti kan sama aja seperti penny gitu. Ya. Karena gua kondisinya mau gua balik, gua mau puter, ya berarti harus karakternya dulu yang di concat gitu ya. Oke. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Sekarang ini metode kedua dan ada metode ketiga di sini ya. Yang mungkin lebih ringkas lagi. Oke. Caranya seperti apa? Tinggal gue buat seperti ini aja. Misalnya let misalnya apa ya variabelnya. Nah, gue kadang-kadang untuk menentukan nama variabel itu agak gimana gitu misalnya. Agak sulit. Mikirnya berkali-kali. Misalnya dump gitu aja ya. Bukan keyword kan ya. Dump misalnya string dot split. Jadi gue ubah dulu dari string menjadi array ya. Oke, gue ubah dulu dan gue menggunakan reduce, menggunakan metode reduce. Oke, di mana reduce ini memiliki sebenarnya ada 3 ya, ada 3 parameter di sini nih. Sorry, reduce JavaScript. Oke, gini ya. Reduce. Oke. Jadi gue menggunakan ini, di mana reduce itu, sorry ada dua parameter ya. Di mana yang pertama, kalau misalnya di sini case-nya akumulator, yang kedua adalah current value. Di mana maksudnya, yang pertama adalah kalau gue mau namainnya misalnya reverse-nya, hasil reverse-nya, oke. Yang kedua adalah karakter by karakter. Jadi dari array ini di split karakter by karakter. Oke. Dan ini akumulasinya, akumulatornya itu adalah reverse-nya. Hasil reverse-nya. Oke. Jadi sama seperti tadi ya. Nih. Hasil reverse-nya gitu ya. Ya tinggal gue gini aja, tinggal gue karakter terus reserve. Sorry. Reverse. Ya gini ya. Dengan satu parameter tambahan yakni parameter kosong gitu ya, 0. Oke. Ya seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang gue cek gitu ya, jika dump sama dengan string gitu ya, harusnya ini nggak usah dump ya, reverse aja. Kenapa tadi reverse aja? Oke. Reverse sama dengan str gitu ya, string bawaannya, return true, jika tidak return false. Oke. Nah sekarang bisa kawan-kawan lihat di sini, karena tadi gue watch ya, jadi ketika gue save ini otomatis ngetesting ulang ya, memanggil JS lagi, nge-refresh. Nah di sini pas juga ya, ini ngirit lumayan, sekitar 50%. Dimana ini ada 6 baris, ini jadi 3 baris ya. Oke. Jadi tapi intinya sama, gue nge-concat juga, tapi menggunakan reduce dan dipecah jadi array dulu sebelum gue reduce gitu ya. Oke, gue harap kawan-kawan paham sampai sini. Oke, dan yang terakhir nih, metode yang terakhir, gue mau ngasih tahu juga di mana palindrome ini ya, seperti tadi, misalnya ada
case ABBA, ada misalnya AZZA gitu ya, ini true. Kalau misalnya ABCDE ini false gitu kan. Kalau ini true, kalau ini true. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ganjil? Misalnya ABCBA. Ini seharusnya true apa false? Harusnya ini true, ya. Cuman di sini gimana ngeceknya? Nah, di sini gue akan ngasih tahu caranya. Oke ya. Dimana kalau tadi kan karakternya jumlahnya adalah genap ya. 4 huruf, 6 huruf, atau enggak 5 huruf, kebanyakan false ya. Nah, di sini gue kalau misalnya ada case yang seperti ini, A, B, C, B, A gitu ya. Nah, itu harusnya true apa false? Ya harusnya true gitu ya. Nah, gue akan ngasih tahu cara yang lain lagi. Tadi dengan menggunakan reduce. Nah, untuk sekarang gue menggunakan every ya. Jadi setiap di sini ya, maksudnya every itu setiap. Jadi kalau misalnya gue langsung aja nih misalnya is big enough gitu ya. Setiap elemen yang lebih besar dari 10 maka di return. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama map sih. Nggak jauh beda sama map. Jadi setiap ada array ya yang misalnya elemennya itu lebih besar atau sama dengan 10 maka di return ya. Returnnya itu ya true atau false gitu ya, seperti itu ya. Jadi tapi returnnya boolean. Oke. Oke, dan yang gua mapping dulu di sini. Nah, ini untuk every-nya aja seperti ini. Misalnya gua jelasin lagi. Kalau misalnya di sini ada set of array gitu ya, ada 3 elemen ya. Ada 3 elemen di mana isinya elemen pertama indeks 0 gitu, ada 4, yang pertama yang ke satu maksudnya ya. Ada 12, yang kedua elemen kedua kan 0 1 2 ya. Ada 50. Yang kedua maksudnya 50 nih. Oke. Jika untuk every value untuk every value dari elemen ini yang nilainya lebih dari 15, yang lebih besar dari 15, maka returnnya true gitu ya. Ini kan ada nih 50. Oke. Ya seperti itu logiknya. Nah, sekarang untuk palindrom, kalau misalnya di sini seperti tadi ada A, B, C, B, A ya. Nah, kalau misalnya di sini gue bikinnya A, Z, N, Z, A. Nah, ini harusnya true nih. Tapi caranya gimana? Cara nge-solvingnya? Nah, gue berarti secara harfiah harus ya nge-compare antara indeks 0 sama indeks 4 ya. Oke, jangan kayak gini deh, ribet. Biar bisa dilihat aja. Indeks 1, indeks 2, indeks 3 ya. Oke. Jadi di mana indeks 0 ini gue akan compare dengan indeks 4 ya. Karena ini kan di reverse ya. Jadi harus hasil cerminnya itu sesuai nggak gitu ya. Jadi gue harus compare dulu antara indeks 0 sama indeks 4, indeks 1 dengan indeks 3, indeks 2 dengan indeks dia sendiri. Ya. Habis itu berputar lagi dari indeks 3 ke indeks 1, indeks 4, compare lagi ke indeks 0. Jadi seperti itu cara nge-compare palindrom. Ya. Nah ini ada case yang lain. Kalau misalnya cara yang tadi, pasti hasilnya false. Kenapa? Karena dia bagian tengahnya itu nggak ada. Ya. Bagian tengahnya dianggap tidak sama. Ya. Oke. Tanpa berlama-lama, gua langsung masuk sini. Ya. Jadi caranya sama. Ya. Tapi dengan menggunakan every. Ini gue menggunakan reduce. Gue coba menggunakan every. Oke. Ini gue komen dulu ya. Gue copy. Gue taruh bawah untuk record. Kembali lagi. Oke. Sekarang gue buat seperti ini. str split. Ya. Gue pecah dulu jadi array gitu ya. Every setiap dimana ada yang pertama adalah
parameternya karakter, yang kedua adalah iteration ya, looping ke berapa gitu ya, karena gua mau nge-compare antara yang tadi, seperti yang tadi, ketika loopingnya 0, ketika looping pertama, maka gua nge-compare sama yang terakhir. Jika looping yang kedua nih, maksudnya di indeks 1, gua akan nge-compare sama yang ketiga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi gua butuh dengan variabel iteration ini, I gitu ya, I. Dimana gua return karakter, maksudnya gua return jika karakter sama dengan string length I kurang 1. Jadi seperti ini, kawan-kawan. Maksudnya apa? Dimana kan tadi gua akan nge-return, maksudnya kalau true itu kalau misalnya karakternya itu sama dengan string ya. Misalnya karakter, misalnya ya gimana ya, gue jawab ininya ya, jelasinnya. sorry. Misalnya A ini nih looping pertama sama dengan A yang ada di keempat, maka berarti dia sama ya, berarti dia sama. Oke, karena ini looping pertama berarti karakter ini sama dengan 0. Oke, gue buat case-nya seperti itu ya. Sedangkan berarti string length ini kan berarti string length, berarti untuk kasus ini ada 5. Oke ya. Gue buat kasus ini aja ya, sesuai sama case ini. Berarti string length 5 dikurang I, di mana I-nya sekarang sama dengan 0. Karena ini masih looping pertama kan. Looping pertama. Oke. Dikurang 1. String length kurang 1. Berarti hasilnya string 4. String 4 apa? String 4 sama dengan A, gitu ya. A0 karakter sama dengan A juga. Oke. Ini looping pertama ya. Ini looping pertama, gue buat kayak gini aja. Loop 1 gitu ya. Looping 1, karakter A sama dengan string 4 A. Sama dong. Maka hasilnya true. Oke, gini ya. Sekarang gue buat loop kedua. Di sini. Ya, gue buat case loop kedua. Sama nggak seperti ini ya? Karakternya Z. Oke, karena loop kedua kan, masuk ke sini sekarang. Oke. Sekarang bentar. Ini gue copy dulu. Gue copy. Ini gue taruh sini aja deh. String length tetap 5. I-nya sama dengan 1. Oke. I-nya sama dengan 1. 5 kurang 1 dikurang 1. Karena kembali lagi ini array, mulainya dari 0. Makanya gue harus kurangin dengan 1 lagi. Ya. Berarti sekarang str3. str3 isinya apa? Z. True nggak? True juga. Oke. True juga. Sekarang gue copy lagi. Sekarang masuk ke loop ketiga. Loop ketiga di sini karakternya apa? Karakternya n. Ya. String length-nya tetap 5. Sekarang i-nya sekarang berubah menjadi 2 kan? Karena masuk ke sini, ya. Masuk ke looping kedua. Oke. Berarti 5 dikurang 2, ya kan? 5 dikurang 2 dikurang 1. Berarti berapa? 5 kurang 3. Berarti 2. Berarti str indeks kedua. Berarti n. Oke. Berarti n juga. Karakter sama dengan ini enggak? Sama dengan str2 enggak?
Jika iya berarti true. True juga ya, berarti memenuhi ya. Oke, ini loop ketiga. Loopingnya akan dilakukan sebanyak 5 kali sesuai dengan length-nya, sesuai dengan string length-nya. Ya. Oke, sekarang loop keempat. Loop keempat sekarang masuk ke Z lagi. Z di sini string length-nya tetap 5, I-nya bertambah jadi 3 ya. Berarti 5 kurang 3 berarti 2 dikurang 1. Oke. Berarti str1. str1 isinya apa? Z juga. Oke. Berarti Z juga. Berarti hasilnya apa? Karakter, apakah karakter sama dengan string index ini 1? Ya, maka true. Ya, masih memenuhi. Oke, sekarang masuk ke loop yang terakhir di sini ya. Loop yang kelima. Yes, loop yang kelima di sini. Nah, sekarang masuk ke loop kelima di sini ada A. Ya. Karakternya masuk ke A. Sekarang string length tetap sama 5, hanya iteration-nya bertambah sekarang jadi iteration keempat ya. Iteration keempat berarti di sini 5 dikurang 4 dikurang 1. Oke. Berarti string index ke 0. Ya. Berarti A juga. Oke. A di-compare dengan A. A dengan A. Type of-nya juga sama. Berarti hasilnya apa? True. Berarti semuanya memenuhi ya. True. Maka hasilnya true. Gitu ya. Jadi hasilnya akan true juga. Ya, sekarang gua save dulu. Semoga kawan-kawan bisa mengerti ya dari apa yang gua sampaikan. Tapi gua kembali mengingatkan, mungkin gua menjelaskannya agak muter-muter. Ya. Jadi harap maklum aja gitu kalau misalnya soalnya masih baru banget gitu ya. Belum terbiasa sekali saya untuk ngomong di depan seperti ini. Ya. Oke, sekarang coba gua tes dulu ya. Ntar sepertinya ada yang salah di sini. Return. Oke, tadi gue lupa nge-return di splitnya ya. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Maksud dari palindrom ini. Jadi semua ini memenuhi. Semoga kawan-kawan paham dengan apa yang gue sampaikan di sini tentang algoritmanya. Insya Allah kedepannya mungkin dari cara penyampaian gue akan lebih baik lagi, lebih mudah dipahami lagi. Tapi intinya gue nggak menggurui di sini, gue nggak menggurui. Gue intinya hanya sharing apa yang gue ngerti saat ini, dan semoga jadi amal jariah gue yang berkepanjangan ya. Dan semoga turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Gue ngomong apa sih gue? Ya jadi gitu dulu. Semoga video ini mudah dipahami oleh kawan-kawan semua. Kalau mungkin ada masukan atau apa segala macam ya mungkin bisa taruh di kolom komentar ya. Dan gue intinya nggak mau nganggurui, banyak yang lebih dahsyat, banyak yang lebih profesional dari gue. Cuman intinya gue cuma mau ikut andil aja untuk membagikan ilmu gue yang ala kadarnya ini. Oke, jadi sekian dulu video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.